Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Budia selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir sebelum kalian melaksanakan penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas yang akan dilaksanakan mulai hari Senin besok. Ada satu bab lagi yang belum Budia berikan kepada kalian, yaitu tentang peluang. Karena waktunya hanya satu kali ini, untuk itu Budia hanya memberikan sedikit materi tentang peluang, yaitu yang pertama, tentang peluang kejadian, atau ini menyangkut juga tentang ruang sampel. Kemudian yang kedua tentang peluang empirik. Dan yang ketiga tentang peluang teoritik. Nah, dari tiga materi ini, Budia juga akan memberikan kalian latihan soalnya. Yang pertama tentang peluang kejadian atau ruang sampel. Jadi tentang peluang ini, materi peluang ini, kalian bisa membaca di LKS kalian tentang percobaan atau kejadian itu seperti apa. Kemudian ini kejadian adalah suatu kejadian atau unsur yang khusus merupakan himpunan bagian dari S. Nah, itu apa? Silakan kalian baca. Budia hanya menitik beratkan ke ini, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel diberi simbol S. Anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Banyak anggota ruang sampel dinyatakan dengan NS. Di sini ada contohnya juga. Tentukan ruang sampel pada pelemparan dua mata uang. Nah, ketika ada dua mata uang, ini misalkan ada dua mata uang, sedangkan satu uang, satu koin itu terdiri dari bolak-balik. Satunya angka, satunya gambar. Nah, dari soal ini tentukan ruang sampel pada pelemparan dua mata uang. Nah, kemungkinan yang terjadi dua-duanya muncul angka. Kemudian koin yang pertama angka, koin yang kedua gambar. Kemungkinan yang ketiga yaitu koin pertama gambar, koin kedua angka. Kemungkinan yang keempat yaitu dua-duanya muncul gambar. Ini ruang sampel. Ruang sampel itu bisa dirumuskan dengan 2 pangkat NS. Contohnya, Budia punya soal ini nomor 3. Jika 3 keping uang dilemparkan sekaligus, jumlah kejadian yang mungkin terjadi seluruhnya sebanyak kira-kira berapa? Jadi ada 3 keping uang logam dilemparkan sekaligus. Jumlah kejadian yang mungkin berarti titik sampelnya ada berapa? Nah, kita pakai rumus tadi karena koin itu adalah ada 3 koin. Ada 3 koin. Sedangkan masing-masing koin itu adalah matanya 2. Berarti rumusnya adalah 2 karena mukanya ada 2 dipangkatkan dengan 3 karena ada 3 koin. Nah, berarti ada 8. Kita cek apakah benar peluang kejadiannya ada 8. Peluang kejadian yang pertama yaitu muncul ketiga-tiganya angka. Kemungkinan yang berikutnya yang pertama angka, yang kedua angka, yang ketiga gambar. Kemungkinan yang ketiga angka, gambar,
gambar. Kemungkinan yang keempat adalah gambar, gambar, gambar. Ada kemungkinan lagi jika yang pertama gambar, angka, angka. Ada lagi gambar, gambar, angka. Ada lagi? Kemungkinan berikutnya adalah gambar, angka, gambar. Dan kemungkinan yang terakhir adalah angka, gambar, angka. Ada 8 kemungkinan. Kemudian kalau ada satu dadu ketika dilempar, itu berarti dia kemungkinan yang terjadi adalah berapa? Kalau tidak muncul angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Berarti jika satu dadu dilempar, itu kemungkinan yang terjadi adalah 6 kejadian. Kalau 2 dadu, kemungkinan yang terjadi adalah berapa? 6 pangkat 2 atau 36 kejadian. Silakan kalian jabarkan sendiri apakah benar 36 kejadian. Budia berikan contoh. Jika dadu yang pertama muncul angka 1, dadu yang kedua angka 1. Dadu yang pertama 1, ini 2 dan seterusnya. Nanti kalian bisa ngecek apakah benar totalnya 36 kejadian. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu tentang peluang empirik. Peluang empirik kalian bisa baca di LKS kalian. Kemudian peluang teoritik juga bisa kalian baca. Peluang teoritik itu maksudnya ke sini. Nah, peluang teoritik itu adalah sebuah peluang kejadian ini adalah perbandingan banyak kemunculan dibanding banyaknya anggota ruang sampel. Rumusnya ini bisa kalian lihat. Yang perlu Budiati tekankan bahwa peluang empirik itu adalah ini kejadian yang sudah dilaksanakan. Kalau teoritik, namanya saja teoritik, itu adalah sesuai rumus. Jadi kalau ini sudah terjadi, ini belum terjadi. Budia punya contohnya juga untuk nomor 12. Jika sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali, peluang muncul mata dadu bilangan genap adalah. Nah, nomor 12 ini adalah contoh dari peluang teoritik. Jika, nah berarti belum terjadi ya. Jika sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali, peluang muncul mata dadu bilangan genap. Nomor 12, kamu harus menjabarkan dulu. Mata dadu bilangan genap itu apa saja? Anggotanya adalah NA, atau ini yang dimaksud, yaitu bilangan genap, yaitu 2, 4, dan 6. Mata dadu bilangan genap ini ya. Kemudian ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ada 3, ini ada 6. Berarti peluang teoritiknya itu adalah NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Kemudian kalau contoh nomor 13. Sebuah paku payung dilemparkan ke atas sebanyak 80 kali. Paku payung dalam posisi miring muncul sebanyak 55 kali. Peluang empiriknya adalah, berarti ini sudah terjadi. Ketika 80 kali percobaan paku payung dilempar, itu ada
55 kali dia posisi miring. Peluang empiriknya berapa? Nah, peluang empiriknya itu hanya gampang saja. Peluang empiriknya tinggal 55 kali per 80. Berapa itu? Kita diporok habis boleh. 80. 0,80.